بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله وطلابي رحمني ورحمكم الله جميعا كيف حالكم ya semoga antum di rumah sana selalu berada dalam keadaan ya sehat walafiat dan juga selalu dalam perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pada pertemuan kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita sehingga kita bisa memahami apa yang sebentar lagi kita akan pelajari dan memberikan kita kemudahan untuk bisa mengamalkan yang terbaik darinya dan meninggalkan yang buruk darinya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fillah wa tullabi rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, ya pada pertemuan yang kemarin kita sudah selesai dari bab adab ziarah. Sekarang kita akan masuk ke bab yang berikutnya, bab yang ke-6, babu adab dhiyafah. Ya, bab yang akan menjelaskan kepada kita tentang adab-adab atau akhlak-akhlak yang perlu kita perhatikan dalam pertemuan, dalam masalah tamu. Semoga nanti ketika kita bertamu atau mungkin menerima tamu, ya kita bisa menjalankan adab-adab yang ada, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan perkara-perkara tersebut atau amal kita tersebut sebagai ibadah di sisinya dan akan diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah wa tullabi rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa, ya muallif di sini rahimahullah sebelum menyebutkan adab-adab yang ada, terlebih dahulu menyebutkan sebuah ayat dan sebuah hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan memberikan kita gambaran bahwasanya memang benar adanya adab-adab tersebut. Ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat di ayat 24 sampai 27. Qala ta'ala hal ataka hadithu dhayfi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alayhi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana ya Nabi kita Ibrahim memberikan adab-adabnya, mencontohkan kepada kita semua tentang adab-adab ketika beliau menerima tamu dan bagaimana ya tamu beliau di mana ketika itu dari kalangan para malaikat Allah Subhanahu wa taala, adab mereka juga dalam bertamu ke rumahnya Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Hal ataka hadithu dhayfi Ibrahim al-mukramin. Ya wahai Muhammad, telah sampaikah kepadamu tentang sebuah hadis atau kisah cerita tentang tamunya Nabi kita Ibrahim al-mukramin dari kalangan makhluk-makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iddakhalu alaihi faqalu salama, dan ketika mereka masuk ya sampai di rumahnya Nabi kita Ibrahim, faqal salama, mereka mengucapkan salam terlebih dahulu kepada Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Qala salamun qaumun munkarun, dan beliau juga yang menjawab membalas salam mereka dengan mengatakan salamun, ya semoga keselamatan atas kalian, qaumun munkarun, wahai kaum-kaum yang tidak dikenal. Ya, bagaimana ya sambutan Nabi kita Muhammad SAW terhadap tamu-tamu yang tidak dikenalnya.
tamu-tamu asing yang datang ke rumahnya. Beliau pun memberikan sambutan dengan hangatnya, salamun qaumun munkarun, dan keselamatan juga atas kalian, wahai para kaum yang tidak dikenal. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Kemudian faragha, ya, Nabi kita Ibrahim bergegas, ya, menuju belakang rumahnya untuk menemui istrinya. Faja'a bi'ijlin samin. Untuk apa? Semata-mata untuk mempersiapkan jamuan kepada para tamunya. Dan ketika itu faja'a bi'ijlin samin, ya, beliau pun menghidangkan kepada para tamunya bi'ijlin samin, ya, jamuan yang terbuat dari daging. Dikatakan daging, ya, daging sapi. Dan daging sapi ini, jamuan yang terbuat dari daging sapi ini, ketika itu ini jamuan yang, ya, terbesar, jamuan yang paling berharga yang mereka miliki. Di sini kita bisa melihat Nabi kita Ibrahim alaihissalam menghidangkan kepada tamunya dengan sesuatu yang terbaik yang ia miliki. Faqarrabahu ilaihim. Kemudian beliau mendekatkan sajiannya, hidangannya, sambil berkata, qala ala ta'kulun, apa kalian tidak mau makan? Intinya pas sambil menawarkan dengan tawaran-tawaran yang bisa mendatangkan ketentraman, ya, bisa mempererat hubungan tali persaudaraan di antara mereka. Dan inilah dia adab Nabi kita Ibrahim alaihissalam ketika menjamu tamu-tamu beliau alaihissalam. Jelas ayat yang pertama ini, dalil yang pertama ini menunjukkan kepada kita memang benar adanya adab-adab dalam pertemuan tersebut. Dan ini Allah jelaskan dalam Al-Quran Al-Karim. Ikhwani fillah wa tullabi rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian ayat atau dalil yang kedua dari sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, fala yu'dhi jarahu, maka jangan sekali-kali mereka, ya, untuk memberikan gangguan kepada siapa? Kepada tetangga-tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, maka hendaknya mereka memuliakan, ya, tamu-tamu yang datang kepada mereka. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya mereka mengucapkan ucapan yang baik, namun kalau bisa lebih baik mereka diam. Dan dalam dalil yang kedua ini, dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW ini juga menunjukkan kepada kita memang ada adab-adab yang harus kita perhatikan, yang harus kita miliki, bahkan kita amalkan. Kapan? Ya, ketika kita menyambut kedatangan tamu kita, atau mungkin ketika kita akan bertamu ke rumah orang-orang lain. Ikhwani fillah wa tullabi rahimani wa rahimakumullah jami'an. Langsung kita masuk ke adab yang pertama, yaitu al-adabul awal ijabatud da'wah. Hukum menjawab undangan. Apa hukumnya? Qad ja'at ahadits katsiratun fi ijabati da'wah. Telah banyak datang hadis Nabi kita Muhammad SAW yang menunjukkan akan apa? Akan wajibnya yang menjawab sebuah undangan. Minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, di antara buktinya dalilnya sabda Nabi kita Muhammad SAW, haqqul muslim 'alal muslim khamsun, raddus salami wa 'iyadatul marid wa ittiba'il janaiz wa ijabatid da'wah wa tashmitul 'atish. Dan bahwasanya hak seorang muslim atas muslim lainnya, atau hak yang wajib ditunaikan seorang muslim kepada muslim lainnya, ini ada 5. Disebutkan di antaranya wa ijabatid da'wah, yaitu menjawab undangan mereka. Begitu juga dalam hadis yang lain, wa qauluhu ajibu hadhihi da'wah idza du'itum laha, qala wa kana Abdullah bin Umar ya'ti ad-da'wata fil 'urs wa ghairil 'urs wa huwa sha'im. Dalam riwayat yang lain, ya, Nabi kita bersabda sallallahu, ajibu hadhihi da'wah, ya, jawablah, maka jawablah,
ya undangan-undangan yang ada. Idza du'itum laha, jika engkau ya diundang untuk mendatanginya. Qala, kemudian riwayat mengatakan wa kana Abdullah bin Umar, di antara bentuk pengamalan contoh ya pengamalan para sahabat Nabi kita Muhammad SAW terhadap perintah Nabi SAW untuk menjawab sebuah undangan atau wajibnya menjawab sebuah undangan. Dahulu Abdullah bin Umar, yaitu sahabat yang paling semangat mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana beliau yang mengamalkan hadis-hadis yang ada. Wa kana Abdullah bin Umar ya'ti da'wata fil urs, beliau selalu mendatangi dakwah, menjawab sebuah undangan, baik itu undangan walimah atau yang lainnya. Wa huwa shaim, padahal beliau ini sedang berpuasa. Dari hadis yang ada, wa jumhur ahli ilmi ala anna ijabat ad-da'wah mustahabbatun illa da'wah al-urs. Namun berkaitan dengan hukum menjawab sebuah undangan ini para ulama kita berbeda pendapat, dan jumhur ulama mengatakan anna ijabat ad-da'wah mustahabbah, menjawab sebuah undangan itu hukumnya mustahabbah kecuali ya undangan walimah pernikahan, fa innaha wajibatun indahum. Nah, kalau ini ya wajib, mereka mengatakan perkaranya wajib. Buktinya di qaulihi sallallahu alaihi wasallam syarrut ta'ami ta'amul walimah yud'a laha al-aghniya'u wa yatraku al-fuqara'u wa man taraka ad-da'wah faqad asallaha wa rasulah. Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah. Kenapa? Karena yud'a laha, yang diundang itu para orang-orang yang kaya, yang pada akhirnya tidak membutuhkan undangan tersebut. Wa yatrakul fuqara, dan mereka meninggalkan orang-orang yang membutuhkan, yaitu butuh terhadap makanan. Wa man taraka dakwah, dan barang siapa yang tidak menjawab sebuah dakwah, faqad asallaha wa rasulah, itu mereka telah berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah wa tullabi rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nanti antum bisa teruskan ya hadis-hadis yang ada. Kita langsung ke perkataan ya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ketika beliau mengatakan walakin ishtarata ba'du ahli ilmi, ya namun dalam menjawab sebuah undangan, ketika kita diundang perlu kita perhatikan beberapa syarat. Jadi wajibnya menjawab sebuah undangan ini terikat ya dengan syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama kita. Katakan walakin ishtarata ba'd ahli ilmi, ya sebagian para ulama mensyaratkan kapan li huduri hadhihi atau mithli hadhihi da'awat, ada syarat-syarat yang harus terpenuhi, yang harus ada dalam diri kita sendiri ketika kita menjawab sebuah undangan. Faqala, dia mengatakan yang pertama an yakuna da'i mimman la yajibu hajruhu aw yusan, yang mengundang ini ya bukan dari golongan orang-orang yang wajib untuk diboikot atau sunnah untuk diboikot. Ini yang pertama, yang mengundang kita ya bukan dari golongan orang-orang yang wajib untuk diboikot atau dihajar. Mungkin orang-orang yang keras ya perbuatan maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang berbangga dengan kemaksiatannya, orang yang berbangga dengan perkara ya perbuatan bid'ahnya, atau orang yang berbangga dengan perbuatan syiriknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini golongan orang-orang yang wajib, bahkan dianjurkan kita untuk memboikotnya. Syarat yang kedua, alla yakuna hunaka munkarun fi makan dakwah. Syarat kita wajib menjawab sebuah undangan. Yang kedua, alla yakun, ya diusahakan dengan syarat diusahakan tidak adanya perkara-perkara mungkar di tempat, di lokasi dakwah. Fa in kana hunaka munkarun fa in amkanahu izalatah. Kalau memang di tempat undangan ada kemungkaran yang terjadi, kalau kita mampu untuk menghilangkannya, wajib 'alal hudur. Kalau kita punya kekuasaan, kita kepala RT, kepala lingkungan yang memiliki kekuasaan untuk merubahnya, maka wajib ketika itu kita menghadiri undangan tersebut. Dengan dua sebab, ijabatul dakwah, yang pertama dengan sebab wajib menjawab sebuah undangan, yang kedua wa taghyir al-munkar, wajib merubah kemungkaran yang ada. Wa in kana yumkinuhu izalatuhu,
haramun alaihi al-hudur. Namun sebaliknya, kalau dia nggak bisa merubah atau menghentikan kemungkaran yang ada di sana, maka dia tidak boleh menghadiri undangan tersebut. Syarat yang ketiga, an yakuna da'i musliman. Syarat wajibnya menjawab sebuah undangan, hendaknya yang mengundang itu dari kalangan orang muslim, saudaranya seorang muslim. Wa illam tajib ijabah liqaulihi alaihi salatu wassalam, hakul muslim, adapun dalilnya yang sudah kita sebutkan di atas. Namun kalau yang mengundang ini bukan orang muslim, maka tidak wajib untuk menghadiri undangannya. Ada yang berikutnya atau syarat yang berikutnya, alla yakun kasbuhu haram. Syarat keempat, wajib menghadiri sebuah undangan jika syaratnya alla yakuna kasbu haram, disyaratkan acara yang dibuat, biaya dari acara yang dibuat tersebut bukan dari harta yang haram. Lianna ijabatahu tastalzim an ta'kula ta'aman haraman, karena menjawab undangan dalam acara seperti itu yang biaya acaranya dari harta yang haram, itu mengharuskan kita memakan makanan yang haram. Hada la yajuz, dan ini tidak boleh. Namun kalau kita tidak mengetahui apakah biaya itu dari harta yang haram, maka ini bukan kewajiban kita untuk memata-matai mereka. Apa hukumnya? Hukum kembali ke asal, yaitu tetap kita wajib menghadiri undangan tersebut selama syarat-syarat yang lain tetap terpenuhi. Kemudian syarat yang berikutnya, alla tatadamman al-ijabah isqat wajib atau ma huwa aujab minha. Wajib menjawab sebuah undangan dengan syarat tidak tabrakan dengan perkara yang wajib lainnya. Waktunya tidak bertabrakan dengan perkara yang wajib lainnya, atau mungkin perkara yang lebih wajib darinya. Misalkan salat 5 waktu atau perkara-perkara wajib lainnya. Kalau dia tabrakan, kalau mungkin bisa digabung keduanya, silahkan kita hadir undangan tersebut. Namun kalau nggak bisa digabung, harus memilih salah satu, maka kita utamakan yang lebih wajib. Ikhwani fillah wa tullabi rahimani wa rahimakumullah jami'an, syarat yang berikutnya, alla tatadamman dararan 'ala al-mujib. Kita wajib untuk menghadiri sebuah undangan dengan syarat tidak adanya bahaya. Tidak ada bahaya yang mengancam bagi yang diundang. Mungkin akan teror. Ada orang yang gak senang dengannya, kalau dia keluar rumah dia akan dipukul, dia akan dicidrai, atau mudarat yang lain. Kalau ada, maka tidak wajib menghadiri undangan tersebut atau menjawab undangan tersebut. Wa nazidu aydan, dan tambahan satu lagi, alla yu'in ad-da'i al-mad'u wa la yakhussuhu bid-da'wah. Alla yu'ayyin ad-da'i al-mad'uwa wa la yakhussuhu bid-da'wah, fa in lam yu'ayyinhu ka'an yatakallam ad-da'i fi majlis 'am fala tajib hina'idhin hadhihi ad-da'wah li'annaha da'watun jafalah. Yang kedua, yang berikut, yang terakhir, syarat wajibnya menghadiri sebuah undangan, bahwasanya undangan yang ada ini harus sifatnya khusus, undangan pribadi, langsung ditelepon sama pemilik acara atau langsung di SMS secara pribadi. Namun kalau bahasanya umum, maka ini tidak wajib untuk dijawab, li'annaha da'watul jafalah, karena itu dakwah disebut dengan da'watul jafalah. Ikhwani fillah wa tullabi rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan yang ke-11 atau yang ke-12 ini. Kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu wasallam ala nabiyina al-karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.